Shalom teman-teman. Shalom. Kita berada di sini oleh karena kita mau beribadah pada Tuhan dan kita mau bersekutu satu dengan yang lain sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan. Ya. Pernahkah terpikir oleh teman-teman, Bapak, Ibu semua, kapan kita pertama kali mengenal Yesus? Masih ingat? Siapa yang memperkenalkan kita? Ya? Orang tua, kalau kita lahir di keluarga orang percaya. Kalau kita belum, mungkin dari teman-teman, dari gereja, dari pendeta, dari pertemuan, ada banyak. Sekarang pikirkan, mereka itu mendengar Yesus dari mana? Orang tua kita tahu Yesus dari mana? Dari gereja, yang dulu-dulu ya. Itu berapa puluh tahun lalu? Itu berapa ratus tahun lalu? Bayangkan kalau tidak ada misionaris yang datang ke sini. Apakah kita sudah kenal Tuhan Yesus? Apakah orang tua-tua kita sudah kenal Tuhan Yesus? Tapi ada orang yang Tuhan utus ke Indonesia. Sekarang kalau kita melihat di perjanjian baru, ketika Yesus akan naik ke surga, dia memberikan amanat yang disebut amanat agung. Apa yang dikatakan dalam amanat agung? Pergilah, jadikanlah semua bangsa. Semua bangsa, termasuk semua suku-suku bangsa. Dan kita lihat para murid pergi. Petrus pergi sampai ke Italia. Thomas pergi sampai ke India. Filipus pergi sampai bertemu dengan orang Ethiopia. Nah, mereka pergi karena ketaatan mereka, maka orang-orang di tempat yang dilayani menjadi percaya. Dan akhirnya itu ke Eropa juga, ke Belanda. Ada misionaris dari Belanda, kemudian yang datang ke Indonesia. Ya, kita tahu ada beberapa nama yang cukup dikenal, ada Riedel, Neidecker, dan sebagainya. Ketika mereka datang, mereka menyampaikan akan kasih Tuhan ini. Dan mereka juga menerjemahkan firman Tuhan karena mereka tahu kalau memakai Alkitab bahasa Belanda di sini orang tidak mengerti. Nah itu dari dulu itu begitu, sehingga akhirnya sampai kepada kita. Kita sebenarnya yang menerima keuntungan dari pelayanan mereka. Karena kita menerima keuntungan dari mereka, kita mempunyai firman Tuhan, kita kenal Tuhan Yesus, maka kita sebenarnya adalah orang-orang yang berhutang kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus ini. Ketika seorang yang bernama Campbell Townsend, dia pergi ke Guatemala, dia bercerita bahwa Yesus itu mengasihimu. Yesus itu Allah yang maha besar. Seorang kepala suku bilang, kalau Allah mengasihi kami seperti yang kamu katakan, mengapa dia tidak mau berbicara kepada kami dalam bahasa kami? Kalau Allah yang kau beritakan itu Allah yang maha besar, kenapa dia nggak bisa bahasa kami? Allah yang kamu beritakan bukanlah Allah yang maha besar, karena dia tidak bisa berbicara bahasa kami. Kami harus belajar bahasa Spanyol untuk bisa membaca firman Tuhan yang waktu itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol. Allah itu tidak mengasihi kami karena dia membuat kami kerja keras, harus belajar bahasa asing dulu untuk bisa mendengar firman-Nya. Dan kata-kata ini menegur Campbell Townsend, dan dia pikir, apakah Allah tidak bisa berbicara dalam bahasa orang-orang Kacikal ini, orang-orang Indian ini? Allah pasti bisa. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia dahsyat. Dia bisa berbicara dalam bahasa apapun juga. Dan dia mau
berbicara dalam bahasa kita. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pada waktu Pentakosta, bagaimana para murid berbicara dalam bahasa lain. Allah bisa. Tetapi karena sampai waktu itu belum ada Alkitab dalam bahasa Kachikel, maka orang-orang India ini menganggap Allah itu bukan Allah yang pandai. Allah itu tidak mengasihi. Peristiwa ini sangat menggugah saya. Ketika saya mendengar hal ini, saya berpikir, oh, orang-orang di Indonesia semua bisa mendengar firman Tuhan. Kita punya Alkitab bahasa Indonesia. Tetapi ketika saya pelajari, ada berapa bahasa di Indonesia? Ya? Lebih dari 700 bahasa. Berarti lebih dari 700 suku yang ada di Indonesia. Dan banyak dari antara mereka yang belum mengenal Tuhan, karena belum ada firman Tuhan dalam bahasa mereka. Tuhan memberikan beban ini kepada saya untuk melayani dia melalui bidang kebahasaan. Waktu itu saya berpikir kalau mau melayani Tuhan harus masuk STT, melayani di gereja. Tapi kemudian Tuhan membukakan wawasan saya. Melayani Tuhan tidak perlu hanya di gereja, ada banyak pelayanan lain. Dan saya waktu itu sudah masuk STT, sudah selesai. Kemudian saya atas rekomendasi dosen saya di sini, saya melanjutkan studi di Australia. Dan pada musim panas saya belajar ilmu bahasa. Saya pelajari bagaimana cara menulis bahasa yang belum ada ortografinya, belum ada huruf-hurufnya. Bagaimana menuliskannya, caranya? Bagaimana cara menerjemahkan firman Tuhan? Karena kita tahu ya, kalau kita mau menerjemahkan saja bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Misalnya saya berkata, dia sakit apa? Oh, dia kena serangan jantung. Tapi dalam bahasa Inggris apa? Serangan jantung, heart attack. Tapi kalau oh, dia sedang patah hati. Jadi heart itu jantung atau hati? Nah, tergantung dari konteksnya. Ya, kata heart dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan hati, bisa diterjemahkan jantung. Jadi kita harus tahu konteksnya. Nah, sekarang apalagi kalau kita mau menerjemahkan firman Tuhan. Bagaimana kita mau menerjemahkan kata penebusan, pengampunan? Nah, itu bukan bahasa sehari-hari. Jadi kita harus tahu arti yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh penulis Alkitab. Dan ini merupakan satu hal yang cukup berat untuk penerjemah. Karena kalau penerjemah salah menerjemahkan, dia bertanggung jawab. Karena kebenaran firman Tuhan menjadi salah. Dan setelah saya selesai dengan studi itu, Tuhan memimpin saya ke Papua. Wah, saya senang sekali. Waktu itu Papua tahun 70-an itu tidak seperti Papua sekarang. Mobil masih jarang. Semuanya itu sulit. Pesawat hanya 1 kali 1 hari. Hari ini Garuda, besok Merpati, Garuda. Hubungan masih sulit. Telepon, boro-boro HP. Teleponnya ongkel itu tuh. Tapi Tuhan memimpin saya ke sana. Dan waktu saya tiba di Papua, saya merasa damai. Saya pikir, oh Tuhan, inilah tanah perjanjian yang Kau mau saya ada di sini. Dan saya pikir, oh di Papua ini saya mau menerjemahkan yang mana ya? Waktu saya pelajari, ternyata di Papua saja ada 240 lebih bahasa. Aduh Tuhan, yang mana ini? Dan Tuhan memberi kesempatan kepada saya untuk pergi ke leher burung. Kalau kita melihat Pulau Papua, itu kan seperti kepala, leher, lalu badannya. Nah, itu Papua di Indonesia ya. Saya pergi ke leher burung, bagian lehernya.
Dan pada satu malam ada seorang ibu yang datang dengan 3 anaknya yang masih kecil-kecil. Ibu ini bisa berbahasa Indonesia, jadi dia disuruh oleh orang-orang di desa itu, kamu pergi temui nona-nona ini, kamu bisa bahasa Indonesia. Jadi ibu ini tanya, kenapa 2 nona mau datang ke sini? Orang-orang di sini heran. Biasanya yang datang ke sini adalah laki-laki dan mereka berhubungan sama camat, sama polisi, kapolsek, koramil. Tapi sekarang melihat 2 perempuan datang, kami semua heran. Lalu saya katakan, kami mau belajar bahasa di sini. Buat apa? Mengapa tidak belajar bahasa Inggris atau bahasa Belanda? Bukankah itu lebih penting? Lalu saya katakan, karena kami mau menerjemahkan firman Tuhan ke dalam bahasa pertama ini. Tiba-tiba ibu ini mulai menangis. Dia dan suaminya yang penginjil, dia berkata bahwa dia dan suaminya berdoa agar pada satu hari mereka bisa punya firman Tuhan dalam bahasa mereka. Di sini ada gereja, tapi disampaikan dalam bahasa Indonesia, orang-orang nggak mengerti. Karena penginjil yang berbicara itu kebanyakan orang luar. Mereka belum belajar bahasa setempat. Jadi jemaat yang datang tidak begitu mengerti bahasa firman Tuhan. Akibatnya apa? Mereka masih menyembah pada pohon-pohon besar, batu-batu besar, melakukan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu ibu ini dan suaminya berdoa agar pada satu hari Tuhan akan memberi mereka Alkitab, firman Tuhan dalam bahasa mereka. Ketika mendengar hal ini, saya merasa Tuhan memberikan konfirmasi bahwa firman Tuhan dalam bahasa sendiri itu bahasa yang paling mengena di hati. Dan sejak saat itu saya berkomitmen, saya akan terus melakukan apa yang Tuhan sudah tanamkan di dalam hati saya. Demikianlah saya mulai menerjemahkan ini. Kemudian saya diminta untuk juga memberikan training pada orang-orang Indonesia lain yang mau menjadi penerjemah Alkitab. Kemudian dari Papua saya menikah dengan Ed yang sudah mulai pelayanan di Maluku, di Pulau K, di Maluku Tenggara. Kemudian kami diminta ke Jakarta, mulai bekerja dengan gereja-gereja, karena hamba-hamba Tuhan adalah anggota gereja yang diutus dan dipercayakan oleh gereja untuk melayani Tuhan. Jadi kami mulai berhubungan dengan gereja-gereja. Kami bicara mengenai kebutuhan akan tenaga-tenaga di ladang Tuhan. Dan Tuhan memanggil orang-orang, anak-anak muda untuk ikut melayani Tuhan. Dan sekarang ada sekitar 50 lebih program atau proyek penerjemahan Alkitab di Indonesia. Tapi itu masih jauh jumlahnya. Kalau menurut penelitian ada sekitar 164 suku di Indonesia yang sangat membutuhkan firman Tuhan dalam bahasa mereka, karena mereka tidak mengerti bahasa Indonesia sama sekali. Karena itu di samping penerjemahan dengan tertulis, kami juga adakan penerjemahan Alkitab secara lisan. Ketika orang-orang ini belajar firman Tuhan dan menghafalnya, mereka menyampaikannya lagi kepada teman-teman mereka. Ketika ada training di Papua waktu itu, seorang teman kami mau pulang, dia naik angkot. Ketika dia duduk di angkot, wah belum banyak orang nih, hanya beberapa orang. Dia lihat ada temannya lalu bertanya, kamu dari mana? Oh saya habis ikut training. Habis training apa? Menerjemahkan firman Tuhan. Cerita yang dapat kami sampaikan lagi kepada orang-orang di kampung kami. Oh cerita dong, kami mau dengar. Nah, orang ini yang baru mendapatkan training,
di angkot itu kan sambil nunggu supaya penuh. Jadi ada beberapa orang lain. Lalu orang yang ikut training ini bercerita mengenai cerita yang baru dipelajarinya. Itu mengenai Abraham dan Lazarus. Karena di angkot itu ada orang-orang lain yang duduk. Orang-orang semua mendengarkan. Jadi dia sambil bercerita, memberitakan firman Tuhan ini. Ketika sudah selesai, temannya lalu berkata, bagaimana kalau kamu datang ke rumah saya besok? Cerita lagi ini. Nanti saya kumpulkan ibu-ibu. Oke. Lalu orang ini pergi ke sana besoknya. Waktu tiba di rumah temannya itu sudah banyak ibu-ibu. Dan dia dapat kesempatan menyampaikan cerita Alkitab ini yang sudah dipelajarinya. Ketika dia melihat, banyak orang ini, bahkan di jendela orang pada melihat gitu. Setelah selesai, ada seorang bapak masuk dari luar, lalu bertanya, memperkenalkan diri. Bu, saya ini yang punya rumah. Teman ibu itu istri saya. Saya ini pimpinan di sini. Tadi saya dengar cerita ini dari luar. Ibu mau nggak besok datang lagi? Nanti saya kumpulin bapak-bapak dengan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan diberitakan dan kuasa Tuhan bekerja, itu menimbulkan rasa haus dan lapar. Dan firman Tuhan terus diberitakan. Dan sekarang masih terus berjalan. Sekarang pelayanan ada di Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara, di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, di Papua, juga di Maluku. Minggu depan akan ada dedikasi perjanjian baru dalam bahasa Dobel. Kita pernah dengar nggak nama bahasa Dobel? Nggak dikenal, tapi Tuhan kenal. Dan itu Tuhan mengutus orang untuk ke sana dan menerjemahkan. Karena itu berdoalah. Mungkin kita merasa, aduh saya juga ingin melakukan amanat agung, pergi, tapi sudah tidak memungkinkan karena mungkin keadaan fisik, keadaan umur dan sebagainya. Tapi ada hal lain yang dapat kita lakukan. Kita dapat berdoa supaya Tuhan membuka jalan. Seperti Paulus berkata, berdoalah supaya Tuhan membuka jalan, supaya Tuhan memberikan keberanian. Nah, kita berdoa. Kita bisa berdoa untuk tenaga-tenaga yang mau diutus. Minggu depan saya diundang berbicara di konferensi misi di Sumatera bagian utara. Tadinya saya pikir di Medan. Tidak taunya, Bu masih 3 jam lagi Bu dari Medan. Oke. Konferensi misi ini akan dihadiri oleh para pemimpin gereja lokal. Gereja-gereja di sana mulai merasa bahwa mereka mempunyai tanggung jawab karena No Mansion sudah pergi ke sana, No Mansion sudah memberitakan Injil, dan sekarang ini waktu untuk mereka juga mengutus anggota gereja mereka, anggota jemaat mereka. Saya pernah beritahu mereka bahwa sudah ada sebenarnya orang-orang Batak yang melayani di berbagai tempat. Ada 2 orang Batak teman saya di daerah Pangandaran. Ada orang Batak lagi di Makassar. Ada orang Batak yang melayani di daerah Sulawesi Tenggara. Dan banyak. Sekarang api Injil sedang menyala di Sumatera bagian utara. Dan karena itu diadakan konferensi misi di sana untuk kembali mengingatkan mereka
bahwa Injil kerajaan akan diberitakan, dan setelah itu barulah tiba kesudahan itu. Dibutuhkan, masih banyak dibutuhkan tenaga-tenaga muda, masih banyak dibutuhkan doa, masih banyak dibutuhkan dana. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan akan terus membimbing. Tuhan akan memanggil anak-anak muda. Minggu lalu di pertemuan Arise Sumatera, 340 anak-anak muda ikut menghadiri. Kita berdoa dari antara mereka, kalau 50% saja mau menjadi penginjil pergi, itu sangat besar. Ketika diadakan Arise Jakarta bulan lalu, 150 orang, tapi mungkin baru sekitar 20 yang komit, karena mereka masih harus belajar dan masih studi dan sebagainya. Jadi berdoalah, ini adalah waktu Tuhan. Banyak terjadi kegerakan yang tidak diberitakan, tapi sedang terjadi di berbagai tempat. Jadi kalau saya seringkali teman-teman berkata, ibu ini pergi melulu. Ya, karena saya merasa kalau Tuhan memberikan kesehatan yang cukup, kekuatan yang cukup, dan kesempatan, saya akan melakukannya. Tapi saya juga memerlukan dukungan doa dari teman-teman di sini. Di dalam Roma 10 ayat 14 sampai 15 dikatakan, namun bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana orang dapat memberitakannya jika tidak diutus? Ini adalah tantangan bagi kita dan gereja untuk mengutus dan terus menyampaikan firman Tuhan selama hari masih siang. Marilah kita bekerja bersama-sama. Tuhan memberkati.